Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kembali malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara motivasi kita mempelajari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah adalah di antaranya melengkapi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rindukan kepada umatnya di akhir zaman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, waditu anni laqitu ikhwani, saya berharap supaya saya bisa bertemu dengan ikhwani, yaitu saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, bal antum ashabi, kalian adalah para sahabat-sahabatku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ikhwanil ladzina amanu bi wa lam yarawni. Adapun yang dimaksud dengan ikhwani, saudara-saudaraku, adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak melihatku. Ini merupakan di antara kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya di akhir zaman. Maka sepantasnya bagi kita yang hadir pada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat untuk senantiasa memupuk kecintaan kita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam,
Di antaranya adalah mempelajari bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ta'amul beliau, interaksi beliau kepada para sahabat, kepada fakir miskin, kepada orang kaya, kepada orang-orang yang di sekitar beliau, seluruhnya yang patut untuk kita pelajari satu persatu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan Anil Hasan bin Ali, dari Al Hasan putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, sa'altu khali, kata Al Hasan bin Ali, beliau mengatakan, aku bertanya kepada khali, kepada pamanku. Siapa paman beliau? Siapa pamannya Al Hasan? Hind bin Abi Halah. Dia adalah, namanya adalah Hind bin Abi Halah. Wa kana wasafan, dan beliau merupakan orang yang pandai mensifati. An hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perangai-perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yasifa li minha syai'an ata'allaqu bih, yang wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi, yang aku berhasrat sekali mengetahui dari Hind bin Abi Halah ini sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal sedikit siapa Hindun bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah merupakan, kalau kata Al Hasan, adalah paman beliau. Kalau kita petakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari hasil pernikahan tersebut maka lahirlah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum menikah dengan Nabi pernah menikah dengan Abu Halah At-Tamimi. Dari hasil pernikahan tersebut maka lahirlah anak bernama Hind atau Hindun, biasa disebut dalam bahasa Arab. Dan Hindun itu merupakan nama yang biasa dipakai laki-laki atau perempuan. Baik laki-laki atau perempuan biasa menggunakan nama Hindun, gitu ya. Maka Hindun ini merupakan anak sambungnya atau anak tirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Namanya adalah Hindun bin Abi Halah. Maka Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib menikah, kemudian lahirlah Al Hasan. Al Hasan ini maka mengundang atau dia memanggil Hindun bin Abi Halah dengan sebutan paman, gitu ya. Maka Hindun bin Abi Halah merupakan paman dari Al Hasan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al Hasan kemudian mengatakan, saya bertanya kepada pamanku, yaitu Hind bin Abi Halah, yang dia merupakan orang yang pandai mensifati fisik. Ketika melihat sesuatu maka dia bisa menjelaskan dengan detail, bisa menjelaskan dengan sempurna penjelasannya. Maka dari itu Al Hasan bin Ali kemudian bertanya kepada Hind bin Abi Halah. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang kata para ulama muhaddisin adalah hadis yang lemah atau dhaif. Akan tetapi kata para ulama, hadis ini walaupun lemah, sebagian hadis yang berada atau sebagian lafaz yang berada di dalam hadis ini sudah terwakili oleh hadis-hadis yang sahih. Satu. Dan ada tambahan-tambahan hadis yang tidak perlu untuk dihilangkan dan patut untuk diperhatikan. Karena hadis yang berkaitan dengan syama'il
berkaitan dengan sifat fisik Nabi itu tidak untuk membangun suatu ahkam atau hukum, maka kedhaifannya tidak menjadikan konsekuensi yang berarti. Sehingga kata para ulama, hadis ini adalah hadis yang luar biasa. Ada tambahan-tambahan yang patut untuk kita perhatikan. Dikarenakan ada beberapa rawi di dalam hadis ini yang kata para muhaddisin ibham, tidak jelas, gitu ya. Tetapi kata para ulama tadi, hadis ini patut untuk diperhatikan karena tidak dibangun di atasnya hukum-hukum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Hind bin Abi Halah kemudian mengatakan, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fakhman, orang yang terhormat, mufakhaman dan dihormati. Dari sini kata saya ringkaskan, baru saya tadi siang saya ringkaskan beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Maka di antara para ulama mengatakan maksudnya fakhman mufakhaman adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam fisik beliau, terutama dalam wajah beliau, terpancar keindahan, terpancar kewibawaan. Ini yang perlu diperhatikan, terpancar keindahan dan terpancar kewibawaan. Dan keindahan pada sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan keindahan seperti keindahan perempuan. Kata para ulama, la jamalan nu'umah walal luyuna. Bukan keindahan seperti perempuan yang indah, tetapi indahnya gimana? Mensifati indahnya perempuan, menarik hati boleh, tetapi bukan sifat yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, sifat perempuan itu keindahannya nu'umah, lembut gitu ya, lemah gemulai dan seterusnya. Tetapi hal tersebut tidak ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu diperhatikan. Ya tala'u wajhuhu tala'u al-qamari lailatal badri. Wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya tala'la, bersinar, gitu ya. Tala'u al-qamari, seperti sinarnya rembulan, lailatal badri, pada malam purnama, gitu ya, malam purnama, berseri-seri. Dan ini merupakan pujian yang biasa terucap oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab biasa mentasbih, menyamakan, menyerupakan sesuatu yang indah dengan rembulan. Biasa menyerupakan sesuatu yang indah dengan rembulan. Begitu pula menyerupakan dengan rembulan ini, kalau sesuatu tersebut indah, maka biasanya keindahan tersebut masih kalah dengan rembulan. Makanya kata para ulama, penyerupaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada rembulan itu kebalikan. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling indah, gitu ya, daripada rembulan itu sendiri. Kenapa? Kata para ulama, rembulan itu sinarnya sempurna ketika hanya beberapa malam saja, gitu ya, 13, 14, 15, atau 14, 15, 16. Setelah itu nanti redup, atau sebelumnya redup, diakhiri dengan redup. Sedangkan Nabi SAW tiwala hayati, kata para ulama, sepanjang hidupnya cerah, gitu ya. Maka ini diantara perbedaan antara keindahan Nabi dengan keindahan rembulan yang perlu diperhatikan. Makanya Jabir bin Samurah pernah mengatakan, ra'aitu, saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam idhiyah, malam yang cerah dan rembulan sedang purnama. Maka kata Jabir bin Samurah, maka aku melihat Nabi, kemudian aku melihat al-qamar, melihat rembulan. Maka kata Jabir bin Samurah, maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah daripada rembulan. Itu yang dipuji oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya atwala minal marbu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada al marbu'. Kemarin kita sebutkan bahwa dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan, Nabi itu tingginya sedang. Dalam hadis ini ada tambahan bahwa Nabi itu tingginya lebih dari yang sedang. Maka Nabi lebih tinggi sedikit dibandingkan yang sedang. Wa aqsara minal musyaddad, dan beliau lebih pendek daripada orang yang tinggi menjulang. Jadi kalau sedang itu beliau lebih tinggi, dari orang yang tinggi menjulang beliau lebih pendek sedikit. Gitu ya. Maka ini diantara kesempurnaan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian azimal hamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam azimal hamah. Azimal hamah artinya adalah besar kepala sallallahu alaihi wasallam. Kepala beliau sallallahu alaihi wasallam besar. Maksud besar di sini besar yang proporsional, bukan besar yang melewati batas. Dikarenakan sifat fisik Nabi itu besar, maka kepalanya juga harus sesuai dengan sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara sifat besarnya kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kecerdasan beliau, kata para ulama, menunjukkan kecerdasan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajilas sya'ri. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rajilas sya'ri. Rajilas sya'ri kata para ulama, rambutnya tidak yang lurus lembut dan juga tidak yang kaku keriting, tetapi ada lurus tetapi ada gelombangnya. Itu rajilas sya'ri. Ikal tetapi tidak sampai keriting. Gitu ya. Iniftaraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa yujawizu sya'ruhu syahmata udhunayhi idza huwa waffara. Kemudian kata beliau Hind bin Abi Hala, beliau mengatakan kalau Nabi ingin memisahkan rambut beliau, artinya beliau ingin menyisir rambut beliau menjadi dua, maka beliau menyisirnya. Bagian akikah itu bagian ubun-ubun dibagi menjadi dua. Kalau beliau menginginkan disisir dibagi menjadi dua. Tetapi kalau tidak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan terurai, dan dalam kondisi terurai tersebut tidak melewati syahmata udhunai, tidak melewati daun telinga bagian bawah, kata Hind bin Abi Hala. Ini yang perlu diperhatikan, sebagaimana nanti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian azharal laun, kulit beliau bersih. Kulit beliau cerah bersih. Sebagian mengatakan musyrabun bil humrah. Dalam hadis-hadis sebelumnya disebutkan musyrabun bil humrah, tercampur kemerah-merahan. Wasi'al jabin, luas bagian jabin. Ada namanya dahi, jabin adalah bagian kanan dan kiri. Gitu ya, bagian kanan dan kiri. Ini namanya al-jabin, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim keduanya telah berserah diri kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail dibaringkan di jabin. Nah, jabin itu bagian sisi di atas ini, dahi tapi bagian kanan atau kiri, sehingga ketika mau disembelih Nabi Ismail tidak langsung melihat, tertutup tertutup oleh dahinya, ditutup, matanya tidak melihat. Kemudian Allah ganti dengan domba, gitu ya. Kemudian azzajjal hawajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifat alis beliau
azaj taqawusun fil hajib ma'adiqatin wa tulin fihi, yaitu alis beliau ada lengkungannya, melengkung gitu ya, melengkung dengan panjang yang proporsional, yang pas gitu ya. Wa huwa ajmalu ma yakunu fi hawajibil insan, dan alis beliau adalah alis yang paling bagus di kalangan manusia. Falam takun khattan mustaqiman, alisnya tidak lurus tapi ada apa? Ada lengkungannya, melengkung. Wala kanat kasifah taltasik, begitu juga tidak terlalu tebal sehingga menempel satu dengan yang lainnya. Antara kanan dan kiri nempel enggak terlalu tebal sehingga menempel. Artinya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Gitu ya. Sawabigha fi ghairi qarnin. Sawabigha fi ghairi qarnin. Sawabigh fi ghairi qarnin. Kemudian alis beliau itu kamilatan ghaira muqtarinah. Tadi sempurna tetapi tidak menyambung. Arti dari sawabigh fi ghairi qarnin, sempurna tetapi tidak menyambung. Hal-hal seperti ini penting. Kenapa penting? Imam At-Tirmidzi ketika menyebutkan di awal muqaddimah beliau menyebutkan satu persatu daftar isinya, apa yang akan disebutkan hadis-hadisnya. Beliau tutup semua hadis-hadis berkenaan dengan syama'ilun Nabi, ditutup dengan apa? Yang terakhir, bab terakhir apa? Bab terakhir yang dicantumkan Imam At-Tirmidzi adalah mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Seakan-akan apa? Kata Imam Tirmidzi, kata para ulama, seakan-akan Imam Tirmidzi mengatakan kalau kalian sudah mempelajari semua itu, kemudian kalian bermimpi, maka lihat apa yang ada di dalam ciri fisik tersebut. Jadi ya, sehingga kita betul-betul tahu oh itu betul-betul Nabi atau bukan. Gitu ya, itu betul-betul Nabi atau bukan. Kemudian bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Antara kedua alis tersebut ada irqun. Irqun artinya adalah urat. Gitu ya. Yudirruhul ghadab. Nampak ketika marah beliau sallallahu alaihi wasallam. Merah kelihatan. Nampak ketika apa? Ketika beliau marah, maka nampak. Maka antara kedua alisnya ada irqun. Kemudian beliau mengatakan aqnal irnin lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Aqnal irnin, beliau memiliki hidung yang panjang. Aqnal irnin lahu nurun ya'luhu, ada kilatan cahaya. Yahsabu man lam yata'ammalhu asyam. Orang yang tidak memperhatikan betul menyangka bahwasanya hidung beliau itu terlalu ramping. Gitu ya, kita baca penjelasan ulama terkait dengan hal tersebut. Di sini disebutkan bahwa beliau irtifa. Di sini disebutkan wa makna aqnal irnin ay tawilul anf. Makna dari aqnal irnin adalah panjang apa? Mancung berarti ya, panjang hidung beliau. Kemudian ma'adiqatin fil arnabati wa hiya ra'sul anf. Sama, kemudian beliau mengatakan penjelasan di sini kemudian dikatakan bahwa bagian ujungnya itu ada di sini disebutkan wartifa'in fi qasabati wa hadabin fi wasdihi. Ada lancipnya sedikit, ya, ada lancipnya sedikit, kemudian naik dan yushiru bidzalika ila qawamil anfi wal wastiqamatihi. Kemudian dari sifat tersebut menunjukkan bahwasanya hidung beliau sallallahu alaihi wasallam itu tegak dan lurus, dan lurus. Wa anna fi tarfihi hiddatan wartifa'an wadihan, di ujungnya ada sedikit lancipnya, wartifa'an wadihan, dan naik sedikit.
Wa bisababil irtifa' wa hadhihi diqqa fi tarfil an yahsabu man lam yata'ammalhu asyam. Disebabkan naiknya hidung beliau tersebut dan ada lancipnya sedikit tersebut, orang yang tidak memperhatikan betul menyangka bahwasanya hidungnya terlalu ramping gitu ya. Padahal tidak. Gitu ya. Kemudian nanti di sini disebutkan bahwa di pertengahannya itu ada lengkungan. Ada apa? Ada lengkungannya. Bagian tengahnya ada lekukannya. Gitu ya, lekukannya. Wa hadza min alamatil jamal allati tamdahu bihal Arab. Inilah merupakan tanda yang keindahan yang orang Arab itu biasa memujinya. Ini diantara sifat dari hidung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, setelah itu beliau mengatakan kathul lihya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki janggut yang lebat. Memiliki apa? Janggut yang lebat. Sahlul khaddain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahlul khaddain, ay munbasit al-khaddain ghaira murtafi'il wajbataini wa hadha huwa awsaful jamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pipi yang lurus, tidak apa? Ghaira murtafi'il wajbatain, tidak apa namanya? Gemuk ya, agak tembem gitu ya, sampai menonjol, sampai menonjol. Murtafiq, naik, maksudnya menonjol, tidak sampai menonjol. Oke, ini pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa awsaful jamal. Artinya tidak kempot gitu ya, tidak juga menonjol tembem, tapi lurus. Kemudian beliau mengatakan dhadi'ul fam. Mulut beliau sallallahu alaihi wasallam lebar. Dan lebar di sini tentunya bukan lebar yang berlebihan, Lebarnya mulut di sini kata para ulama menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya fasihul lisan. Ucapannya itu fasih. Ucapannya apa? Fasih. Dan lebarnya mulut itu adalah merupakan sifat yang biasa dipuji oleh orang Arab, bukan kecil tetapi lebar gitu ya. Dan lebar tersebut tidak kita pikirkan dan kita asumsikan bahwa itu adalah aib, bukan suatu yang buruk, tetapi itu adalah sesuai dengan fisik Nabi SAW. Kemudian ashnab muflajul asnan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ashnabu muflajul asnan. Nabi memiliki gigi beliau bagian depannya antara tsanaya warubaiyat, antara gigi seri dengan samping-sampingnya ada celahnya sedikit. Dan ini merupakan mimma yataghazzalu bihi. Ini yang biasa dijadikan gombalan seseorang. Dalam orang Arab itu biasa menggombal ketika mendapati gigi yang bagus. Itu merupakan gigi yang bagus. Kemudian kalimat-kalimat tersebut atau karena gigi yang ada celahnya tersebut indah, maka seringkali dijadikan sebagai gombalan gitu ya. Al-ghazal itu artinya gombalan. Artinya hal tersebut merupakan keindahan. Sehingga Nabi SAW pernah melarang at-tafalluj, yaitu giginya dikerik ya, atau dijadikan ada rongganya. Nabi SAW pernah melarang hal tersebut. Kenapa? Karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Adapun ashnab artinya adalah diqah wahidah. Ada tajamnya. Sebagian mengatakan bersih, putih dan seterusnya.
Ini sifat dari gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daqiqul masrubah, daqiqul masrubah yaitu rambut yang berada di bawah tenggorokan yang kemarin kita sebutkan sampai apa? Sampai pusat itu daqiq, lembut, gitu ya, kecil-kecil lembut. Ka'anna unuqahu jidadumyah fi safa'il fiddah. Kemudian beliau mensifati leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jidadumyah, gitu ya, jidadumyah yaitu bagus lurus seperti boneka, gitu ya. Dumyah itu boneka secara bahasa. Kata para ulama maksudnya adalah seperti boneka. Boneka ketika dibuat lehernya itu dibuat sesuai secara presisi, lurus pas, gitu ya. Maka Nabi SAW memiliki leher yang lurus, yang pas, bukan yang miring, gitu ya, bukan yang miring. Maksudnya seperti itu. Kemudian fi safa'il fiddah. Kemudian terlihat pada leher beliau itu jernihnya seperti jernihnya perak. Artinya apa? Putih, bersih, kemudian mengkilap, gitu ya. Fi safa'il fiddah. Tabdu fi safa'iha wa jamaliha, gitu ya. Di sini disebutkan ka'annaha fiddah, seperti fiddah. Ini sifat yang disebutkan. Berikutnya mu'tadilu khalqi. Nabi SAW sifat fisik beliau mu'tadil, seimbang, bagus, gitu ya, proporsional. Badinun mutamasik. Badin itu berisi tetapi tidak gemuk. Mutamasik kencang. Mutamasik apa? Kencang. Bukan lembek tapi apa? Kencang. Badinun mutamasik. Nah, ini perlu diperhatikan. Sawa'ul batni was sadri. Antara apa? Perut dengan dada itu sama. Rata, gitu ya. Sawa'ul batni was sadri. Dada dan perutnya itu sama, gitu ya. Bukan dadanya lurus kemudian dan seterusnya, tapi lurus. Sawa'ul batni was sadri. Ya, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aridus sadri, aridus sadri. Dada beliau arid, luas, bidang, ya. Ba'idu ma bainal mankibain. Ba'idu ma bainal mankibain. Antara dua pundak berjauhan, sama, masih satu sifat. Dohmul karadis, dohmul karadis. Bagian ujung-ujung dari tulang beliau itu kuat, besar. Contohnya apa namanya, siku, kemudian pertemuan antara sendi-sendi itu besar, kuat, menunjukkan fisik yang kuat dan besar. Kemudian anwarul mutajarrad, anwarul mutajarrad. Apa arti dari anwarul mutajarrad? Anwar artinya bercahaya, al-mutajarrad artinya ketika dilepas. Maksudnya adalah idan kasyafa minhu udwun, ketika dilepaskan atau ketika disingkap bagian tubuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kal kafain, seperti telapak tangan beliau tersingkap, awil dhira'ain, atau dhira' beliau tersingkap, awil batan, atau perut beliau tersingkap, awil sadr, atau dada beliau tersingkap, ataupun bahu beliau tersingkap, ataupun kaki beliau tersingkap, awil saqain, atau apa namanya, betis beliau tersingkap, maka di situ akan terlihat tajarrada minal libas fi ihramin wa ghairihi, dhahara hadzal udul alladhi tajarrada minal libas anwara la sya'ara alaihi. Terlihat bercahaya tidak ada rambut-rambutnya. Dan cahaya di sini menunjukkan cahaya, maksudnya di sini kata para ulama bukan cahaya di sini ketika lampunya dimatikan kemudian terlihat, bukan. Tetapi cahaya di sini apa ya? Sifatnya apa berarti? Glowing bisa gitu ya. Jadi
putih, bersih, berseri. Ya, bukan diartikan ketika gelap kemudian dimatikan lampunya kemudian terlihat bercahaya, bukan seperti itu karena para ulama. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah suatu kali Ibunda Aisyah mencari di waktu malam. Nah, Ibunda Aisyah mencari tidak langsung terlihat bercahaya. Ada di situ menunjukkan bahwasanya cahaya yang muncul dari tubuh beliau itu bukan cahaya seperti cahaya lampu, ya, bukan seperti cahaya lampu. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian mausulu ma bainal labbati wasurrati bi sya'rin yajri kal khat. Ya, ini yang tadi sama. Dari bagian labbah, bagian sini, cekungan sini sampai pusar beliau ada garis. Arisad yaini wal batni mimma siwa dzalik. Bagian dada beliau, perut beliau itu tidak ada rambut-rambutnya. Asy'arul dhira'aini wal mankibaini wa a'ali sadr. Sedangkan bagian dhira', bagian sini, kemudian bagian mankibain, bagian pundak sini, dan bagian a'ali sadr, dada bagian atas itu ada rambutnya, ya. Kemudian tawiluz zandain artinya azma as-sa'id. Bagian apa ini? As-sa'id, tulang hasta, betul ya? Tulang hasta atau tulang apa? Lengan. Lengan sini atau sini? Bagian sini. Bagian sini azman, besar. Keduanya besar. Gitu ya. Rahbur rahati syahnul kafaini wal qadamaini. Syahnul kafaini wal qadamaini. Rahbur raha, bagian telapak beliau itu besar, luas, gitu ya, lebar. Kemudian syahnul kafaini wal qadamain, bagian ini sudah pernah kita jelaskan, yaitu telapak tangan dan kaki beliau keduanya tebal. Kemudian di sini disebutkan sa'ilul atraf au sya'ilul atraf. Apa itu sa'ilul atraf? Tawilul atraf. Jadi tawilul atraf, bagian ujung-ujungnya memanjang, bagian ujung-ujung beliau memanjang. Ya. Faqulu hadhil awsaf tadullu ala tuli 'idhamihi. Semua itu sifat-sifat yang kita sebutkan, bagian kaki dan seterusnya, tangan dan kaki itu menunjukkan sifat besarnya anggota badan beliau tersebut, yaitu tangan dan kaki beliau. Gitu ya. Wa anna tulaha munasibun lidhakhamati allati wusifat bihal a'dha, dan tinggi beliau tersebut, tinggi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan besarnya anggota badan tadi. Gitu, artinya proporsional. Oke, kemudian khamsanul akhmasain. Saya bacakan dulu karena kalimatnya agak susah. Al-akhmasan muthannal akhmas wal akhmasu batinul qadam fi wastiha wa fil ghalibi takunu muhaddabatan la tulamisul arda inda wad'iha wa ba'din nas masihu batnil qadam fa idza wati'at qadamuhul arda iltasaqat batnu qadamihi kulliha bil ardi. Oke, di sini disebutkan khamsanul akhmasain, dua kaki beliau bagian bawah itu ada lengkungannya, bukan yang lurus. Kalau beliau menapak tidak langsung menapak seluruhnya, ada bagian yang melengkung. Jadi bagian bawah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam ada taqawus itu lengkungan pada kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Yanbu anhumal ma yanbu anhuma alma, masihul qadamain yanbu anhumal ma. Bagian atas kaki beliau sallallahu alaihi wasallam lurus. Ketika ada air maka langsung terpisah. Lurus, kalau ada air maka air tersebut langsung terpisah, langsung jatuh. Saking halusnya dan saking bersihnya.
Idza zala qali'an, kalau beliau berjalan langsung diangkat kakinya secara sempurna, sudah kita bahas. Yakhtu takaffayan atau takafiyan, beliau berjalannya takafiyan. Takafiyan itu agak condong ke depan sedikit, menunjukkan ketegasan, menunjukkan kefokusan dalam berjalan, kemudian menunjukkan bahwasanya beliau itu berjalannya agak cepat sedikit, tetapi bukan yang dibuat-buat, gitu ya. Wa yamshi haunan, dan beliau berjalan haunan. Haunan merupakan sifat dari ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan, gimana ayatnya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan ibadur rahman itu sifatnya adalah ketika berjalan di atas muka bumi itu dengan sifat haunan. Apa itu haunan? Apa sifat haunan? Sifat haunan itu di sini disebutkan, cepat ya. Oke, saya cepat aja deh. Haunan itu artinya adalah berjalannya itu tidak lemas, tidak sombong. Antara pertengahan antara keduanya. Oke, saya percepat ya. Tidak terlalu cepat berjalan, juga tidak terlalu lama. Idza masya ka'annama yanhatu min sababin. Kalau beliau berjalan itu seakan-akan seperti turunan, jalan pada turunan. Kita sudah pernah bahas. Wa idzal iltafata jami'an. Kalau beliau melihat sesuatu, maka beliau menoleh dengan seluruh tubuh beliau. Sudah kita bahas juga. Khafidut tarfi. Beliau itu biasa memandang khafidut tarfi, menunduk. Nadharu ilal ardi atwalu min nadharihi ila sama. Memandang ke bawah dengan ke langit itu lebih banyak ke bawah dibandingkan ke atas, tetapi Nabi SAW itu memandangnya lebih banyak ke bawah. Jullu nadharihil mulahadhah. Kebanyakan pandangan beliau itu pandangan yang al-mulahadhah. Maksudnya di sini kata para ulama adalah tidak tidak melihat dengan detail. Jadi melihat sesuatu itu langsung ditinggalkan, tidak melihat secara detail, dilihatin terus enggak, tetapi hanya sekilas saja. Yasuqu ashabahu wa yabda'u man laqiya bisalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan, beliau berjalan di belakang. Para sahabat berjalan di depan, menunjukkan seperti penggembala kambing. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi SAW itu beliau peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar beliau, gitu ya. Melihat yang ada di sekitar beliau peduli, makanya beliau berjalannya di belakang. Wa yabda'u man laqiya bisalam. Beliau biasa memulai salam ketika bertemu dengan orang lain. Kayak ini yang perlu diperhatikan dari hadis tersebut. Sebenarnya ada beberapa yang perlu kita bahas, tetapi karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Karena hadis-hadis berkenaan dengan syara'in ini lumayan panjang, gitu ya. Jadi kadang harus memakan waktu yang lebih banyak. Kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat banget ya. Iya. Apa-apa.